Selamat pagi, adik-adik mahasiswa apoteker. Ya, kali ini Bapak menyampaikan kuliah dengan judul Pengantar Farmasi Forensik. Judul ini terkait dengan kuliah Undang-Undang Etika Kefarmasian. Ketika kita bicara forensik, biasanya orang selalu terkait dengan kasus-kasus kriminal atau kematian. Sehingga ketika kita berbicara farmasi forensik, secara analogi masyarakat umum biasanya memikirkan kaitannya dunia farmasi dengan kematian. Atau dunia farmasi dengan kejahatan. Karena forensik, analogi masyarakat selalu terpikirkan dengan kejahatan. Mari kita lihat lebih lanjut apa sebenarnya pengertian dari forensic science itu sendiri. Ilmu forensik atau forensic science umumnya dapat dijelaskan dengan application science to the law. Artinya, penerapan ilmu pengetahuan pada hukum atau peraturan perundang-undangan atau hal-hal yang terkait derivat turunan-turunan dari hukum. Secara umum, ilmu forensik dapat dimengerti sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum atau peradilan. Kata penegakan hukum atau peradilan di sini umumnya bisa terasosiasi hanya pada pengadilan. Namun ketika lebih luas kita melihat penegakan hukum, artinya bagaimana peraturan perundang-undangan bisa terlaksana dengan baik. Peraturan perundang-undangan bisa mengawal dan diterapkan oleh society atau masyarakatnya. Mari kita lihat bagaimana peranan ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan. Di sini sebelum kita lebih jauh melihat farmasi forensik, ada baiknya adik-adik melihat bagaimana pemecahan kriminalisme di Indonesia. Ini Bapak ambil dari seorang calon doktor yang kebetulan bukunya sudah beredar, tapi karena sesuatu dan lain hal disertasi tidak bisa dipertahankan sehingga beliau meninggal sebelum mempertahankan disertasinya. Masalah hukum kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Masalah hukum itu sendiri, di mana produk hukum, ada produk hukum pidana dan acara pidana. Masalah teknis adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang umumnya ada segala macam di dalamnya. Kemudian masalah kemanusiaan yang terkait dengan kriminologi, psikologi forensik, dan psikiatri atau neurologi forensik. Jadi, aspek hukum pertama kali merupakan hal yang terpenting tidak terpisahkan dari suatu kriminal. Karena kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum. Artinya, secara yuridis apabila tidak diatur dalam suatu aspek legalitas, yuridis atau perundang-undangan, ketika dia melanggar, berarti tidak melanggar hukum. Disinilah sering disebut dengan asas formal. Kemudian, masalah-masalah teknis dibutuhkan apabila dalam pembuktian atau penegakan
tindak kejahatan memerlukan bantuan ilmu dari lain atau ilmu lain di luar hukum, seperti ilmu kriminalistik, kedokteran forensik, kimia forensik, dan farmasi forensik, atau yang lain-lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang sering muncul dalam pembuktian adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau muncul meliputi peristiwa apa yang terjadi, di mana terjadinya, bila mana atau waktunya kapan terjadinya, dengan alat apa yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau pertanyaan berikutnya, bagaimana dilakukan tindak pidana tersebut. Yang tidak kalah pentingnya pertanyaannya adalah mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Yang terakhir tentunya siapa yang bertanggung jawab, sehingga muncul pertanyaan, siapa yang melakukan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, ilmu hukum memerlukan bantuan ilmu-ilmu lainnya yang di sini bisa dikategorikan adalah ilmu-ilmu forensik. Disinilah terjadi penerapan ilmu-ilmu untuk membuktikan suatu tindak pidana, untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul ketika diduga terjadi pelanggaran hukum formal. Selanjutnya yang tidak bisa dipisahkan adalah aspek manusia itu sendiri. Sebab kejahatan sebagai masalah manusia, karena pelaku dan objek hukum dari tindak kriminal tersebut adalah manusia. Dalam melakukan tindakan, manusia tidak terlepas dari unsur jasmani, raga, dan jiwanya. Oleh sebab itu, asas jiwa juga menjadi suatu pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan, sehingga di sini diperlukan ilmu-ilmu yang terkait seperti kriminologi, psikologi forensik, psikiater forensik, untuk mencari tahu kenapa masalah atau tindak kriminal itu dilakukan oleh seseorang. Apakah murni dari dalam dirinya, atau karena tekanan batin akibat perlindungan, atau akibat reaksi-reaksi untuk melindungi dirinya. Semua itu memerlukan pembuktian yang dalam dari aspek-aspek ilmu yang lainnya. Kita lihat sedikit bagaimana langkah-langkah penyidikan yang dikerjakan di Indonesia. Saya ambil dari Guru Besar Sampurna B, bahwa tindak pidana dimulai dari tindak pidana itu sendiri, bisa dilaporkan ke polisi atau ditemukan oleh polisi, kemudian dilakukan penyidikan dan diteruskan ke penyidikan, kemudian terjadi penyertaan dan catatan, kemudian pemeriksaan, identifikasi, sehingga terkumpullah bukti-bukti fisik, sehingga penyelidikan dilakukan, penyelidikan lanjutan, sehingga diteruskan dengan pemberkasan, sehingga pemberkasan dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, sehingga dilanjutkan pada akhirnya suatu persidangan yang membuktikan terjadinya tindak pidana itu sendiri. Upaya penyidikan dimulai setelah peristiwa kejadian dianggap sebagai peristiwa hukum. Sehingga untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus kriminal diperlukan suatu pembuktian tindak kriminal tersebut dengan mengajukan alat bukti yang sah ke depan pengadilan. Disinilah ilmu-ilmu forensik membantu umumnya untuk mencari alat-alat bukti yang sah sesuai dengan kitab hukum undang pidana. Apa itu alat-alat buktinya?
Menurut Kitab Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia pada pasal 184 ayat 1, terdapat satu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi tidak boleh berupa pendapat atau hasil rekaan saksi ataupun keterangan dari orang lain. Selanjutnya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli pada pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, disinilah tadi ilmu-ilmu forensik terlibat dari awal penyidikan sampai persidangan untuk membuktikan sesuatu kasus menjadi terang. Surat adalah surat yang dikeluarkan. Nah, di sini ada petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindakan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa dan siapa pelakunya. Keterangan terdakwa yang terakhir merupakan keterangan dari terdakwa tentang apa ia lakukan, ia ketahui sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, inilah bukti-bukti dari yang dinyatakan oleh KUHP menjadi sah, sehingga dalam persidangan minimal di Indonesia dibutuhkan 2 alat bukti agar dapat mengajukan persidangan atau pembuktian di pengadilan. Sekarang kita balik kepada ilmu forensik itu atau farmasi forensik itu sendiri. Farmasi itu kita tahu sendiri. Adik-adik sudah lulus S1, sudah paham apa itu ilmu farmasi. Di sini secara gamblang adik-adik bisa jelaskan bahwa farmasi itu ilmu tentang obat. Lalu farmasi forensik, ilmu farmasi terkait dengan obat. Pada isu-isu legal atau hukum itu yang diungkapkan oleh Anderson pada tahun 2000. Profesinya farmasi berhubungan dengan proses pengadilan, proses regulasi, atau pada lembaga penegakan hukum atau criminal justice system. Ini pakar ahli forensik di Amerika menyampaikan hal seperti itu. Lalu kita bisa lihat lebih jauh, forensik farmasi, forensic science is application science to the legal issue. Selanjutnya, farmasi is the health professional that link to the health science with chemistry with an ultimate goal to ensuring the safe and effectiveness use of medication. Secara menyeluruh kita bisa lihat bahwa farmasi itu adalah ilmu atau profesional yang berhubungan dengan senyawa kimia dan pemanfaatannya pada pengobatan untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari pengobatan itu sendiri. Lalu forensik farmasi dapat kita katakan bahwa atau forensik farmasis adalah orang-orang yang profesional yang bergerak pada pekerjaan yang berhubungan dengan penegakan hukum,
proses regulasi dari suatu hukum tersebut, dan criminal justice system khususnya pada bidang farmasi. Jadi kita bisa lihat sekarang banyak farmasis yang bekerja pada dunia forensik, namun dia belum bisa dikatakan memiliki keahlian sebagai forensik farmasis. Nah, kita lihat lebih lanjut. Kita menukik lebih dalam pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita tahu bahwa Undang Praktek Kefarmasian diatur dalam PP 51 tahun 2009. Kita lihat definisi dari pekerjaan kefarmasian. Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi dan atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Di sini kita bisa lihat secara hukum bahwa yang paling penting adalah sediaan farmasi, meliputi dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, penyerahan obat atas resep dokter, dan memberikan informasi tentang obat tersebut serta pengembangannya. Semua ini masuk dalam kategori pekerjaan kefarmasian. Menurut Undang-Undang Kesehatan pasal Undang-Undang 36 2009 pasal 108 bahwa di sana diamanahkan pekerjaan kefarmasian hanya dikerjakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu. Dalam penjelasannya adalah tenaga kefarmasian. Artinya di Indonesia, negara mengamanahkan bahwa pekerjaan kefarmasian hanya boleh dikerjakan oleh tenaga kefarmasian. Adapun tujuan dari PP 51 tersebut adalah memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau memanfaatkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peraturan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum bagi pasien dan tenaga kefarmasian. Mari adik-adik lihat kata-kata yang Bapak beri warna merah. Melindungi. Artinya tenaga kefarmasian di sini harus bisa melindungi pasien dan masyarakat terhadap sediaan farmasi dan penyelenggaraan kefarmasian. Melindungi. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Ini amanah yang diberikan oleh negara kepada tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Lalu, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, negara memberikan surat, yaitu surat tanda register apoteker atau surat tanda register bagi tenaga kefarmasian. Setelah itu diberikan lisensi untuk melakukan praktek surat izin kerja atau SIPA. Nah, surat izin kerja diberikan kepada apoteker yang bekerja di daerah produksi dan distribusi. Apoteker yang bekerja pada pelayanan diberikan surat izin praktek apoteker. Nah,
Tanpa surat ini, meskipun dia sebagai apoteker lulus, dia tidak bisa melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Artinya, apoteker yang tidak mendapatkan register atau license itu ilegal melakukan pekerjaan kefarmasian. Kita lihat bidang-bidang yang diberikan amanah dalam pekerjaan kefarmasian tersebut. Apoteker sebagai profesi dan memiliki penanggung jawab legal formal pada ada 4 bidang. Pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan atau kefarmasian atau pekerjaan asuhan kefarmasian. PP 51 memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum pada praktek kefarmasian di Indonesia, sehingga pengabaian atau pelanggaran dari aturan tersebut akan melahirkan farmasi forensik atau pelanggaran. Nah, kita lihat lebih lanjut filosofinya. Di sini pada isu pengadaan. Sehingga isu-isu forensik yang mungkin muncul sesuai dengan PP 51 pada unit pengadaan. Tugasnya adalah mengadakan sediaan farmasi yang berkualitas, menjaga ketersediaan, ketepatan, ketercapaian dari sediaan farmasi yang baik dan obat-obat esensial di seluruh Indonesia. Sehingga diperlukanlah suatu manajemen planning, supply and demand, pengetahuan QC terhadap sediaan kefarmasian, good handling of pharmaceutical goods, jadi sediaan bagaimana bisa melakukan penanganan sediaan farmasi yang baik, dan juga diperlukan regulasi yang tepat pada bidang itu. Muncullah suatu isu yang terkait dengan forensik seperti masuknya barang-barang sediaan farmasi yang di bawah standar, atau masuknya sediaan farmasi yang ilegal, atau terjadi korupsi di sektor pemerintah, atau lemahnya penanganan sediaan farmasi selama proses distribusi yang mengakibatkan kerugian dari pasien itu sendiri terkait dengan mutu dan keamanan pasien. Jadi mutu sediaan farmasi dan keamanan pasien. Nah, itulah isu-isu forensik yang bisa muncul terkait dengan peraturan ini. Baik, adik-adik, kita masuk pada aspek pengadaan di unit produksi. Pengadaan di industri farmasi merupakan suatu proses agar tetap tersedianya bahan baku obat atau bahan kemasan di industri farmasi. Mutu obat tergantung pada bahan awal, bahan pengemas, proses produksi, dan pengendalian mutu, sehingga pengadaan di industri farmasi harus memenuhi syarat mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kalimat ini Bapak kutip dari Undang-Undang Nomor 36 2019 tentang Kesehatan Pasal 93. Di dalam Undang-Undang 36 ini menyatakan bahwa standar yang harus dijaga oleh tenaga kefarmasian, khususnya dalam pengadaan di industri farmasi. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengatur persyaratan sediaan farmasi, yaitu dijelaskan pada pasal 105 dan pasal 108. Dipertegas dengan peraturan PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi. Pada pasal 1 ayat 2, pada pasal 2 disebut adanya persyaratan bahan baku
obat berdasarkan farmakope. Di sini kita bisa melihat bahwa undang-undang mempertegas bahwa syarat bahan baku obat di Indonesia harus memenuhi farmakope Indonesia sebagai standar utama mutu persyaratan dari bahan baku sediaan farmasi. Ketentuan yang mengatur pengadaan di industri dipertegas dalam PP 51 2009 yaitu pasal 6. Di sana kita bisa lihat bahwa dalam proses ini yang berkompeten dalam menentukan spesifikasi bahan baku yang baik adalah apoteker. Negara kembali mempertegas bahwa amanah tugas dalam mengawal sediaan mutu sediaan farmasi adalah apoteker. Kita lihat bahwa fungsi dan peran apoteker dalam pengadaan di unit pelayanan. Sesuai apa yang dikutip dari APTFI tentang kompetensi apoteker Indonesia, bahwa perannya adalah melakukan fungsi pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sarana yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan. Melakukan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan lainnya secara baik sesuai dengan sifat dari bahan. Dalam blueprint APTFI Indonesia mengatakan inilah peran apoteker. Kalau kita lihat dalam perundang-undangan khususnya dalam Kemenkes RI 1197 tahun 2004, peran itu apoteker memiliki fungsi: 1. Memilih perbekalan farmasi, merencanakan perbekalan farmasi, mengadakan perbekalan farmasi, menerima perbekalan farmasi, dan menyiapkan perbekalan farmasi sesuai dengan persyaratannya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi Bapak sudah bahas unit pengadaan di setiap unit-unit kefarmasian. Sekarang kita masuk pada isu-isu forensik berdasarkan PP 51 di unit produksi sediaan farmasi. Unit sediaan produksi sediaan farmasi kita kenal ada 3. Unit produksi obat konvensional, unit produksi obat tradisional, dan unit produksi kosmetik. Berdasarkan PP 51 dan peraturan lainnya bahwa ketiga unit produksi ini harus ada apoteker sebagai penanggung jawab. Di sini apoteker diberikan amanah oleh negara untuk bertanggung jawab pada proses produksi ketiga sediaan farmasi tersebut. Sehingga kita bisa lihat isu-isu forensik yang akan muncul adalah produksi obat di bawah standar. Kedua, mungkin kita bisa temukan fraud atau white crime, white collar crime. Di sini contohnya adding atau penambahan senyawa BKU ke dalam obat tradisional, bahan kimia obat, di mana undang-undang tidak mengizinkan menambahkan bahan kimia, isolasi atau sintetis ke dalam obat tradisional. Atau memungkinkan menambahkan senyawa-senyawa kimia yang tidak diizinkan ke dalam produk kosmetik. Atau memungkinkan terjadinya pricing yang tidak sesuai, sehingga terjadilah kerjasama yang tidak diinginkan antara industri farmasi dan dokter. Namun semua itu sudah diatur dalam e-purchasing
di mana khusus untuk obat-obat yang berada dalam Pornas harus masuk ke dalam sistem e-purchasing. Di sini melupakan semuanya tanggung jawab dari seorang apoteker. Apabila ada penyimpangan, tentunya apoteker yang bertanggung jawab. Kita lihat selanjutnya bahwa PP 51 bagian ketiga pasal 9 menyatakan bahwa industri obat tradisional dan pabrik kosmetik minimal sekurang-kurangnya satu apoteker sebagai penanggung jawab. Ketentuan hukum seorang apoteker sebagai penanggung jawab dalam produksi kosmetik juga diatur dalam Permenkes 1175 tahun 2010 tentang tata cara perizinan dari industri kosmetik. Di industri obat tradisional, kita lihat minimal ada 3 apoteker, yaitu apoteker yang berperan dalam produksi. Ruang lingkup dari produksi obat tradisional adalah meliputi personalia, bangunan, peralatan, sanitasi higien, pengolahan, pengemasan, mutu, inspeksi diri, dokumentasi, dan penanganan. Nah, maksudnya Bapak di sini tadi minimal ada 1 apoteker. Ini yang dipersyaratkan oleh PP 51 dipertegas dalam BPOM, khususnya dalam CPO-TB. Ini Bapak sampaikan di sini dalam HK BPOM kita mengenal 3 jenis obat tradisional, jamu, obat terstandar, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, tugas dan fungsi apoteker dalam produksi obat herbal, dia sebagai penanggung jawab, dia juga sebagai kepala bagian produksi, dia bisa sebagai kepala bagian pengawasan mutu, dan juga kepala bagian manajemen risiko mutu. Karena PP 51 mempersyaratkan minimal 1, jabatan ini bisa dirangkap oleh apoteker. Namun, tergantung dari kebutuhan industrinya tersebut. Jika industrinya besar, dia bisa menggaji apoteker yang lebih banyak untuk menjamin mutu dari obat herbal yang diproduksi. Kita masuk pada penanggung jawab industri kosmetik. Sesuai dengan peraturan, kita bisa lihat bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan dan lain-lain harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Itu Undang-Undang Kesehatan pasal 108 ayat 2. Industri kosmetik harus memiliki sekurang-kurangnya 1 apoteker sebagai penanggung jawab. Nah, di sini dipertegas kembali bahwa minimal dalam industri kosmetik yang dipersyaratkan memiliki penanggung jawab 1 apoteker. Kita lanjut pada bahasan pelayanan, khusus pada bidang distribusi perbekalan kefarmasian. Di Indonesia kita kenal bahwa pedagang besar sebagai wholesaler dari industri atau delivery atau peredaran dari distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kefarmasian. Yang menjadi retail bisa berupa apotek, toko obat, atau rumah sakit atau klinik yang langsung nanti diserahkan kepada konsumen atau pasien. Apoteker sebagai profesional dan juga penanggung jawab dari unit ini. Jadi distribusi dalam PBF, apoteker harus menerapkan good distribution practice sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu HK nomor 0005
32522 tahun 2003. Nah, mungkin sudah diperbaharui di sini diatur tentang good distribution practice. Nah, isu forensik yang mungkin terjadi adalah distribusi yang ilegal, masuknya barang-barang ilegal ke dalam jalur legal, atau dispensing tidak sesuai dengan standarnya, yaitu di mana dokter bisa menerima obat untuk melakukan dispensing. Padahal peraturan tidak mengizinkan dokter untuk melakukan dispensing. Kemudian ada farmasis yang melebihi batas, yaitu melakukan prescribing. Nah, ini yang mungkin harus ditata dengan baik. Nah, peran apoteker dalam distribusi sediaan farmasi, di bidang distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki penanggung jawab seorang apoteker. Apoteker bertanggung jawab menjaga kualitas dan keamanan obat selama proses distribusi ataupun penyimpanan obat, penerapan obat pada cara distribusi obat yang baik, sehingga mutu obat tidak kurang setelah sampai di tangan konsumen, serta mampu melaksanakan promosi dan penyampaian informasi kepada tenaga profesi kesehatan lainnya. Nah, disinilah peran utama dari apoteker yang ditugaskan. Apoteker tentunya bisa melakukan peran lainnya seperti marketing atau tugas-tugas manajerial lainnya di PBM. Kita masuk pada unit pelayanan. Unit pelayanan, kalau kita lihat dari PP 51 bahwa sebagai unit pelayanan yaitu apotek, kemudian instalasi farmasi rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian klinik atau toko obat. Di sini jelas-jelas lagi dikatakan bahwa apoteker harus melakukan pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Clinical pharmacy dan pharmaceutical komunitas, di situ juga harus melakukan asuhan kefarmasian. Kemudian apoteker harus melakukan drug dispensing atau drug delivery system di dalam sistem peredaran obat di rumah sakit. Apoteker bertugas untuk melakukan auditing penggunaan obat yang prudent atau yang rasional, di mana apoteker juga harus menerapkan farmasi ekonomi untuk meningkatkan atau mempergunakan obat yang dalam jumlah yang setepat-tepatnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kita masuk pada apa yang harus menjadi tugas dari seorang farmasi klinik. Dia harus melakukan standar pelayanan kefarmasian yang diterapkan pada SOP, jadi harus menerapkan SOP sehingga menjadi suatu pencegahan atau pencegahan terjadinya drug misuse, drug overuse, drug abuse, atau adverse drug reaction. Nah, inilah menjadi tugas keseluruhan dari seorang clinical pharmacist di rumah sakit. Ketika kita tahu pelanggaran dari hal-hal tersebut memungkinkan untuk mengakibatkan medication error. Apabila terjadi penyimpangan medication error, akan mengujung pada farmasi forensik. Kita masuk pada standar hukum pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Keputusan Menteri 1197 tahun 2004 yang menyatakan tentang standar pelayanan rumah sakit. Undang-Undang 36
diketemukan mengenai standar pelayanan kefarmasian. PP 51 mencantumkan bahwa praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus memenuhi standar. Nah, inilah menjadi dasar hukum dari pelaksanaan standar kefarmasian. Tren perkembangan pelayanan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Pelayanan kefarmasian semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi, telah bergeser atau berkembang orientasinya menuju pelayanan yang mengacu pada pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Ini sudah dimulai oleh Harvard School University atau Health San Francisco Uni tahun 70-an, bahwa banyak di sana diketemukan kegagalan dari pengobatan karena tidak melibatkan praktek asuhan kefarmasian. Sehingga mulai saat itu berkembanglah pelayanan kefarmasian yang mengedepankan asuhan kefarmasian, di mana asuhan kefarmasian dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik yaitu pendekatan profesional yang bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku apoteker, serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat target dari pelayanan farmasi klinik jelas indikasi, sesuai, efektif, aman, terjangkau oleh pasien. Artinya, terjangkau oleh pasien kita harus menerapkan farmakoekonomi secara menyeluruh, sesuai dengan keahlian profesi dan harus bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya. Sasaran utama dari pelayanan farmasi klinik adalah untuk mencegah terjadinya atau mengatasi kesalahan penggunaan obat, drug misuse, penggunaan obat yang berlebihan, drug overuse, penyalahgunaan obat atau drug abuse, atau menghindari efek-efek obat yang tidak diinginkan. Apabila semua pekerjaan ini tidak dilakukan sesuai dengan standar, hal ini bisa kita ketahui akan mengakibatkan munculnya farmasi forensik. Tupoksi apoteker di rumah sakit apa saja? Kita lihat. Salah satu contoh dalam melakukan analisis nanti dalam adik-adik kuliah selanjutnya kita akan pandu membuat fishbone analysis, di mana tupoksi bisa diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang ada dan pekerjaan yang ada di rumah sakit. Di sini akan memunculkan suatu pekerjaan pengelolaan limbah, kemudian pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ada pengelolaan dari Central Steril CSSD, dan juga sebagai komite farmasi. Semua berdasarkan dari peraturan perundang-undangan, sehingga kita bisa sarikan itulah tupoksi dari apoteker yang bekerja di rumah sakit. Kita bisa turunkan menggunakan fishbone analysis. Apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari farmasi klinik Indonesia di rumah sakit berdasarkan regulasi? Kita bisa bagi menjadi 3.
Pertama, sebagai manajer. Kedua, sebagai supply management. Ketiga, sebagai penyedia pelayanan kefarmasian. Sebagai manajerial, dia bertugas sebagai dalam instalasi farmasi rumah sakit. Dia juga bekerja sebagai anggota dari Komite Farmasi dan Terapi di rumah sakit. Sebagai supply and management, dia bekerja menyediakan sediaan farmasi, menyediakan alat-alat kesehatan, menyediakan semua dari yang ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan lainnya yang disebut dengan perbekalan kefarmasian. Pekerjaan profesional yang dikerjakan yaitu yang masuk ke dalam farmasi klinik adalah melakukan asesmen dan servis dari persepan. Drug use history searching. Jadi kita melihat histori dari penggunaan obat. Medication reconciliation atau monitoring penggunaan obat. Yang keempat, medication information services. Yang kelima, counseling. Yang keenam, medication therapy monitoring atau melakukan monitoring. Yang ketujuh, visiting. Kita melakukan visite bersama dokter atau visite mandiri. Yang kedelapan, melakukan drug adverse reaction monitoring. Yang kesembilan, evaluation medication uses. Jadi mengevaluasi penggunaan dari obat-obat. Yang ke-10, drug sterile dispensing. Menyiapkan obat-obat steril. Yang keempat, therapeutic drug monitoring. Yang ke-11. Nah, ini semuanya tugas profesional seorang farmasi klinik di rumah sakit. Apa tupoksi apoteker di apotek? Seperti tadi, kita akan belajar bagaimana menurunkan tupoksinya menggunakan fishbone analysis. Kita identifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan bisa melihat identifikasi penggunaan stimulan atau satisfying demand, peran manajer, kemudian sebagai peran profesional dia bisa melakukan analisis resep atau pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini nanti adik-adik pelajari lebih jauh dalam mengelusidasi tugas fungsi pokok seorang apoteker berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan sehingga kita mampu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Jadi, peran profesional adalah peran utama apoteker di apotek sebagai profesional dalam melaksanakan kegiatan pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Jenis pelayanan yang dilakukan di apotek meliputi pelayanan resep, pelayanan tanpa resep, promosi, edukasi, pelayanan residensial atau home care, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat. Semua pelayanan ini sudah dilakukan oleh apoteker namun belum bisa tercatat dengan rapi sehingga terlihat apoteker tidak melakukan praktek kefarmasian di apotek. Sebagai manajer di apotek, peran seorang apoteker bisa melakukan pengelolaan sumber daya SDM, pengelolaan sarana prasarana terkait dengan apotek, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, dan pengelolaan administrasi. Di samping itu, apoteker di apotek juga berperan sebagai retailer.
Namun dalam retailer memiliki 3 fungsi: identifying, stimulationing, dan satisfying demand. Identifying adalah menganalisis dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai kebutuhan konsumen. Stimulating adalah memberikan isyarat atau dorongan sosial, komersial, dan lain-lainnya dengan diikuti oleh pemberitahuan informasi-informasi yang dibutuhkan konsumen mengenai produk yang akan dibeli. Satisfying adalah pelayanan yang baik, jujur, penuh kesabaran. Dari yang terpenting adalah produk yang dijual harus berkualitas, tepat jumlah, dan waktu. Nah, dari pembicaraan tadi kita bisa simpulkan bahwa tupoksi apoteker di komunitas, satu sebagai penanggung jawab dalam pelayanan resep dan pelayanan tanpa resep, promosi edukasi pelayanan residensial, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat. Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya, dan pengelolaan administrasi. Bertanggung jawab sebagai penyelenggara retail atau retailer dalam menganalisis dan mengumpulkan informasi mengenai konsumen, memberi isyarat atau dorongan sosial, diikuti dalam pemberian informasi-informasi yang dibutuhkan konsumen mengenai produk yang akan dibeli, dan yang terpenting adalah produk yang dijual tepat kualitas, tepat jumlah, dan waktunya. Kita masuk pada tupoksi singkat dari apoteker di puskesmas. Nah, kita bisa seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa tupoksi dapat dianalisis dari menggunakan analisis fishbone analisis. Nanti adik-adik bisa pelajari. Tujuannya tentunya adalah mendapatkan peran dan tugas fungsi apoteker di puskesmas. Nanti adik-adik bisa lihat lebih jauh berdasarkan faktor-faktor, misalnya di sini menggunakan pharmaceutical science yang dibutuhkan, dia menggunakan SOP apoteker, kemudian kompetensi apoteker di puskesmas, tupoksi apoteker dalam pengelolaan barang habis pakai, timetable profesional dan manajerial, kemudian fee for performance apoteker pada puskesmas, atau kompetensi apoteker sesuai dengan fungsionalnya di puskesmas atau pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Dalam analisis fishbone, semua bisa dikerjakan. Yang terpenting, adik lebih bisa belajar bagaimana analisis fishbone bisa dikerjakan dalam mengelusidasi tugas fungsi pokok apoteker di suatu unit bidang kefarmasian. Di sini terlihat bahwa Peraturan Menteri 75/2014 yang sudah diperbarui tentang puskesmas, bahwa tenaga kefarmasian merupakan salah satu SDM yang harus bekerja di puskesmas. Kemudian ada Permenkes 74/2017 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Di sana jelas dikontrol apa saja yang harus dikerjakan. Nanti adik bisa perdalam dalam fokus pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk pada fee for performance sedikit, bahwa dalam pelayanan BPJS tidak lagi mengutamakan fee for service, melainkan fee for performance. Di sini mementingkan measurement, basic reward, atau rewarded. Nah, ada undang-undang yang sudah mengatur tentang pembagian jasa pelayanan medis di puskesmas, yaitu semua didasarkan pada fee for performance. Kita akan belajar lebih jauh bagaimana fee for performance tersebut. Nah, tadi Bapak sedikit nyinggung tentang standar operasional prosedur. Nah, kita masuk bahwa dalam PP 51 Pasal 11 dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 harus melaksanakan standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional. Ini sudah menjadi keharusan. Standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat kita mengerti bahwa SPO, standar prosedur operasional, menjadi hukum dasar terkecil dalam melakukan pelayanan pekerjaan kefarmasian. Jadi kalau Anda melanggar berarti sudah melanggar prosedur. Nah, kira-kira apa efeknya? Kita lihat di sini dalam peraturan perundang-undangan tentang STRA, baik yang lama 889 maupun 31 2016 yang diperbaharui, isinya masih sama bahwa STRA atau STRTTK dapat dicabut karena permohonan yang bersangkutan. Pemilik STRA atau STRTTK tidak lagi memenuhi standar fisik dan mental, melakukan pelanggaran disiplin kefarmasian, melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Poin C dan D jelas. Apabila Anda melanggar disiplin, tentunya di sini Komite Etik dan Disiplin Kefarmasian di IAI yang akan melakukan eksekusi apakah Anda melanggar kode etik dan disiplin apoteker. Tapi kalau Anda melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menjalankan tupoksi Anda sehingga mengakibatkan kerugian dan terbukti secara hukum, STRA Anda bisa dicabut. Efeknya apa? Apabila STRA Anda dicabut karena bukti nomor D, Anda nggak bisa praktek lagi di Indonesia. Karena salah satu syarat dalam mendapatkan izin STRA adalah tidak pernah melanggar undang-undang kefarmasian yang sudah dibuktikan. Nah, inilah yang menjadi dasar. Akhirnya Bapak lihatkan di sini student project yang akan kita kerjakan. Bagaimana grup-grup apoteker sebelumnya menyusun SOP, kita akan belajar bersama-sama. Menyusun SPO dalam pekerjaan kefarmasian, nanti kita pandu bersama. Ini berbagai macam contoh yang Bapak ingin lihatkan. Di sini terlihat masing-masing apoteker ternyata berbeda-beda caranya. Nah, sehingga kita perlu standarkan bagaimana cara menyusun SPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuan dari pembelajaran farmasi forensik ini adalah bagaimana kira-kira adik-adik bisa mengetahui tugas fungsi pokok adik-adik di bidang kerjanya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana adik-adik bisa menyusun SOP di tempat kerja. Ketiga, menerapkan SOP sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berlaku. Kemudian membangun kebiasaan, yaitu sebagai tenaga kesehatan yang berprofesional, yang memenuhi dasar hukum, menjalankan peraturan, kemudian bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah berdasarkan hukum yang berlaku tanpa harus menyalahkan orang lain. Nah, inilah fokus dari pembelajaran farmasi forensik di level apoteker. Pembelajaran farmasi forensik di level apoteker yang terpenting adalah tadi yang Bapak sampaikan. Bagaimana adik-adik bisa mengetahui tugas fungsi pokok di bidang pekerjaan kefarmasian yang adik-adik akan tekuni, sehingga adik-adik akan melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam instruksi
standar prosedur operasional yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan berusaha menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, demikianlah adik-adik, terima kasih atas kesetiaannya menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan like atau edarkan kepada teman adik-adik dalam penyebaran ilmu bagaimana undang-undang itu bisa dikemas dalam pengetahuan farmasi forensik. Terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu dalam kuliah yang lain.